Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha dari MT21, akan mereview eh, tema yang sudah ditugaskan untuk guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan prasarana wilayah dan perkotaan. Eh, Dua tema tersebut antara lain adalah Rethinking Urban Planning and Infrastructure Development in Post-COVID area, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah membahas pengembangan infrastruktur transportasi dan eh, problematikanya di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan mencoba membahas terkait dengan tema pertama, yaitu Rethinking Urban Planning dan Infrastructure Development in Post-COVID area, atau barangkali kira-kira memikirkan kembali perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur pasca pandemi COVID. Eh, Pandemi COVID-19 adalah merupakan sebuah epidemi yang telah menyerang banyak orang dan tentunya ini sudah sangat menyebar di berbagai negara di dunia yang disebabkan oleh virus corona. Di mana pertama kali muncul eh, virus ini atau musibah ini itu pada akhir tahun 2019 atau pada awal tahun 2020 di Indonesia. Pandemi tersebut menjadi sebuah bencana besar yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia, di mana jika dalam konteks di infrastruktur, sebagian aktivitas konstruksi menjadi tertunda karena tingkat penyebaran virus yang sangat tinggi, dan kemudian tentunya ini mengakibatkan tertundanya juga aktivitas konstruksi yang berdampak terhadap tidak terserapnya bahan baku barangkali yang sifatnya memang digunakan untuk eh, aktivitas konstruksi, dan tentunya ini juga berdampak terhadap menurunnya bahan impor yang dipakai dan yang menjadi barang dan modal, dan hilangnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada meningkatnya angka ekonomi pengangguran, sehingga tidak ada manfaatnya bagi ekonomi yang harusnya diperoleh dari pembangunan infrastruktur. Adapun tantangan pembangunan infrastruktur perkotaan eh, antara lain yaitu yang pertama adalah urbanisasi, kemudian pembangunan infrastruktur dasar, kemudian pemulihan ekonomi global serta kebencanaan termasuk penanganan COVID itu sendiri. Di mana urbanisasi saat ini menjadi salah satu peluang untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan di beberapa studi praktis menunjukkan antara pembangunan ekonomi dan urbanisasi mempunyai keterikatan, di mana urbanisasi merupakan isu perkotaan yang tidak bisa dihindari karena banyak dampak yang ditimbulkan seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan timbulnya kawasan kumuh. Eh, Tetapi urbanisasi juga dapat dikelola oleh salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dalam hal ini adalah dengan menyediakan infrastruktur perkotaan yang layak dan cukup secara kualitas maupun kuantitas. Dan tentunya untuk bisa eh, memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimum. Uh, Urbanisasi tidak sepenuhnya memang berdampak negatif, tetapi saat ini data menunjukkan 1% urbanisasi meningkatnya 1,4% pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan 1% urbanisasi di Cina menumbuhkan 3% pertumbuhan ekonomi nasional di negaranya. Uh, Terkait pandemi COVID-19, peristiwa tersebut menimbulkan peningkatan angka untuk pengangguran dan angka kemiskinan. Untuk turut mengatasi hal itu, Kementerian PUPR melakukan program-program padat karya yang salah satunya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang dimana tidak bisa lagi melakukan pengembangan seperti biasanya gitu. Apalagi untuk Indonesia yang tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi, khususnya di kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, kota-kota besar daerah Jawa, Bandung gitu kira-kira, kemudian Surabaya. Eh, Pada kawasan itu polusi udara juga menjadi dampak gitu ya, dalam kepadatan dan kemudian hiruk pikuknya di kehidupan. Eh, Air, kemudian tanah, kemudian diperburuk dengan meningkatnya suhu udara dari perkotaan. Kelangkaan ruang perkotaan
untuk bersepeda, berjalan kaki dan ruang publik, dan untuk beraktivitas aktif, ini mendorong rentannya kota-kota itu terhadap pandemi, gitu. Untuk menciptakan kota yang berketahanan, smart, green, grassland, kemudian harus dilakukan perencanaan kota yang terintegrasi. Dengan demikian, perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan yang implementasi pembangunannya yang mengharuskan pandemi secara holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Proses perencanaan ini nantinya akan menciptakan masyarakat atau ekosistem yang memiliki ketahanan terhadap pandemi. Salah satu infrastruktur yang berperan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah jalan dan jembatan, dan tentunya ini juga membantu kelancaran distribusinya, logistik, dan konektivitas antar daerah. Kemudian pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan ini ada upaya peningkatan konektivitas, memperkuat daya saing infrastruktur, kemudian mempercepat pembangunan transportasi, dan tentunya kepentingan-kepentingan nasional yang sifatnya memang untuk eh, kepentingan umum. Arah kebijakan tahun 2022 akan didorong oleh penguatan infrastruktur digital secara efisiensi, untuk efisiensi logistik dan konektivitas. Di samping itu juga pembangunan juga diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata. Eh, Pemerintah juga akan fokus terhadap pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, kemudian permukiman untuk mendukung pola sistem kesehatan nasional. Ini semua dalam rangka peningkatan kapasitas penanganan pandemi COVID-19. Saya kira review untuk tema pertama dicukupkan sekian. Barangkali untuk selanjutnya saya akan masuk ke tema yang kedua, yaitu tentang atau membahas tentang pengembangan infrastruktur transportasi dan problematikanya di Indonesia. Eh, Transportasi menjadi simbol konektivitas yang mampu meningkatkan dan merajut keberagaman dari berbagai aktivitas dan identitas. Kementerian Perhubungan ini terus berupaya mewujudkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah pelosok dan sampai dengan yang terpencil untuk memperkokoh keberagaman. Untuk itu, pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah sangat diperlukan. Transportasi merupakan penghubung yang menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menunjang perekonomian yang telah berkembang. Secara khusus pada sektor perkeretaapian diakui bahwa moda ini belum tersedia secara optimal di seluruh Indonesia. Saat ini telah melakukan pengembangan proyek kereta api nasional baik di wilayah barat, tengah, dan timur wilayah Indonesia. Hal ini juga dilakukan guna mengembangkan transportasi luar kota berbasis kereta api untuk transportasi logistik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kereta api ini menjadi salah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari masyarakat atau dari moda untuk masyarakat yang sifatnya komunal, di mana kereta api menjadi alat pemerintah juga untuk menjaga konektivitas yang sangat fundamental dan termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Pengembangan proyek kereta api nasional baik di tengah dan di timur Indonesia menjadi salah satu gagasan yang guna menjadi misi pemerintah ke depannya untuk membangun simbol konektivitas secara regional. Eh, proyek ini juga Proyek ini juga berguna mengembangkan transportasi perkotaan berbasis kereta api, dalam artian tidak hanya berbasis pada transportasi darat saja, tetapi jalur kereta api yang dibangun untuk dikembangkan diharapkan dapat memfasilitasi semua lapisan masyarakat seluruh Indonesia. Pembangunan transportasi ini berkaitan erat dengan infrastruktur pembangunan jalan tol, bandara monorail, dan sistem angkut barang di pelabuhan. Namun demikian, tidak semua pembangunan infrastruktur dapat menyelesaikan permasalahan transportasi di tanah air. Permasalahan transportasi di tanah air ini tidak hanya sekedar pembangunan jalan layang, juga supaya diperhatikan kebiasaan masyarakat dan lingkungannya dalam pembangunan transportasi umum. Sebagai contoh, jalan layang di kota Jakarta dan Bandung yang memang didominasi kendaraan pribadi dan
truk-truk besar pengangkut barang yang sifatnya memang, industri besar gitu. Kualitas, lingkungan, itu banyak dipengaruhi juga oleh aktivitas transportasi yang terus-menerus dalam berjalannya waktu hingga, membangkitkan perhatian banyak kalangan, bahwa ada sesuatu yang keliru dalam menentukan kebijakan dan perencanaannya. Keterkaitan ini antara transportasi dan lingkungan mempengaruhi dampak yang sangat hebat terhadap infrastruktur secara fisik akibat pengawasan. Faktor-faktor yang terkait dengan fasilitas moda transportasi bersifat secara dinamis, ini juga mengakibatkan dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini pada umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan di suatu daerah karena aktivitas turnover orang atau manusia yang berpindah tempat yang memang sangat tinggi. Eh, Tantangan yang belum terselesaikan tersebut mungkin barangkali mencakup yang pertama adalah pendekatan akses dan pengetahuan berkaitan dengan negara yang berkembang yang perlu mendapatkan perhatian mengangkut jaringan transportasi sehingga biaya transportasi umum. Eh, yang kedua adalah penanganan pemeliharaan praktek pemeliharaan yang sangat besar. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut akan membantu efisiensi yang menyangkut efektivitas pembatasan sistem yang ada dan atau pemantauan yang menyangkut aspek teknologi, regulasi, dan perilaku yang mana memang perlu diberikan perhatian khusus dan prioritas untuk bisa mengurai hambatan dan permasalahannya di kemudian hari agar supaya tidak menjadi agar bisa menjadi pemecah kebuntuan dalam masalah transportasi secara global di mana memang sebaiknya untuk bahwa kepentingan ataupun moda yang digunakan secara komunal ini bisa tidak menimbulkan eh, masalah dan hambatan yang untuk dalam rangka dalam perkembangannya bisa menghambat dalam pembangunan nasional. Kira-kira seperti itu review dari saya. Untuk itu saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.